Suara Hati. Renungan hari ini, topik, langkah-langkah mencapai pertumbuhan spiritual. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Saudaraku, setiap awal tahun biasanya kita membentuk rencana-rencana, target-target, dan atau berbentuk harapan baru dalam hidup kita. Tidak sedikit, orang-orang yang percaya kepada Kristus, dengan tulus merindukan pertumbuhan kerohaniannya dari tahun-tahun. Namun seiring dengan waktu berlalu, kerinduan itu belum juga terwujud dalam kehidupan nyata. Membentuk kerinduan dalam membangun kerohanian memang baik adanya, sebab kehidupan Kristen memang tidak pernah dimaksudkan untuk stagnan. Namun inilah tantangannya, bahwa membentuk kerinduan saja tidaklah cukup. Karena itu, Rasul Petrus mengingatkan, bahwa pertumbuhan rohani tidak dapat secara otomatis digerakkan, tetapi harus diusahakan dan benar-benar dijalani menurut kehendak Tuhan. Sesuai dengan nas Alkitab hari ini, agar kita belajar bagaimana kita benar-benar mengalami pertumbuhan kerohanian dengan baik. Sebab, Petrus berkata, buanglah segala kejahatan, 1 Petrus 2 ayat 1. Pernyataan Petrus ini adalah keputusan yang harus diambil secara sadar. Sebab pertumbuhan kerohanian dimulai dengan membersihkan diri dari hidup dari hal-hal yang dapat menghambat pertumbuhan kerohanian. Seringkali membentuk pertumbuhan kerohanian terasa agak berat bukan karena kurang ke gereja, tetapi karena masih ada keterikatan atas dosa, keterikatan akar pahit, atau beban lainnya yang terkadang terpelihara tanpa sengaja. Saudaraku, awal tahun adalah waktu yang tepat untuk memikirkan hal-hal apa saja yang Tuhan ingin dari kita untuk dilepaskan. Selanjutnya, Petrus mengibaratkan kita seperti bayi yang sangat merindukan susu. Bayi tidak bisa berpura-pura kenyang. Bayi akan menangis terus sampai dirinya mendapatkan asupan susu yang diperlukannya. Demikian juga pertumbuhan kerohanian kita, tidak ditentukan dengan seberapa banyak firman yang diterima, tetapi oleh seberapa haus dan laparnya hati kita akan firman Tuhan. Firman Tuhan itu manis dan menguatkan hanya bagi mereka yang sungguh merindukannya. Hal yang tidak kalah penting untuk diusahakan adalah agar kita benar-benar mengalami pertumbuhan kerohanian dapat menyadari kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, Petrus berkata, "Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan," ayat 3. Karenanya, kita pun harus selalu mengingat-ingat bahwa anugerah Tuhan yang sudah kita terima. Ketika kita selalu menyadarinya, kita akan lebih mudah taat, karena Tuhan sudah terlebih dahulu baik bagi kita. Inilah ketaatan yang lahir dari rasa syukur, bukan dari rasa takut. Jadi, untuk mengalami pertumbuhan kerohanian kita, marilah kita lepaskan segala beban yang mungkin dapat menghambat, akan merindukan firman Tuhan, dan jangan pernah kita melupakan kebaikannya. Amin. Topik doa kita hari ini, kepada saudara-saudara kita yang mengalami musibah bencana alam. Salam baik saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.